Halo, nama saya Sarah Maulana dari kelas 2 MA10. NPM saya 168192228. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS tentang bagaimana peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia atau dalam kurun masa penjajahan dan setelah era kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commons dan Dr. de Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Ferdinand dan Nirum. Pada masa pemerintahan Jepang, tidak banyak catatan kegiatan yang amati radio yang dapat dihimpun. Kegiatan radio dilarang oleh pemerintah Jepang, namun banyak diantaranya melakukan kegiatan di bawah tanah seperti sembunyi-sembunyi dalam upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, tercatat seorang amati radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Tindakan itu sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Radio milik Gunawan yang menjadi benda dan tidak ternilai harganya bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Akhir tahun 1945 tercatat sudah ada organisasi yang menamakan dirinya atau PRAI atau yang bisa disebut Persatuan Radio Amatir Indonesia, dan pada periode tahun 1945 banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar pulau Jawa dan Sumatera tempat pemerintahan sementara RI berada. Antara tahun 1945 sampai 1950, amati radio juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 sampai 1952 amatir Indonesia membentuk APARI atau Persatuan Amatir Radio Indonesia. Namun pada tahun 1952 pemerintahan mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah, dan bagi stasiun yang melanggar akan dikenakan sanksi subverdi. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu 1952 sampai 1965. Pembentukan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa izin dan tanpa izin pihak yang berwenang. Namun di tahun 1066 seiring runtuhnya Orde Lama, antusias radio amatir untuk mulai mengudara kembali dan tak dapat dibendung lagi. Itu untuk radio. Dan untuk yang televisi sekarang ya. Siaran televisi Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-17. Pada 17 Agustus 1962, siaran itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI dimulai pada 24 Agustus 1962 pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang menyiarkan secara langsung pembukaan Asian Games yang keempat dari stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak saat itu, televisi Indonesia sering disingkat menjadi TVRI yang dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau station call, yang hingga sekarang selama tahun 1662 TVRI di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi,
Maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2 selanjutnya, dengan Palapa B dan Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1922. TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia di seluruh Indonesia yang berjumlah 210 juta jiwa. Sejak 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya. Yang pertama itu yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI yang bersifat komersial secara berturut-turut. Berdiri stasiun televisi ada Surya Citra Televisi atau SCTV dan Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, Andalas Televisi atau Antv, dan TV7, La TV, Metro TV, Jack Bali, Bali TV, dan lain-lain. Itu serentak. Televisi merupakan medium favorit bagi pemasangan iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri padat modal, padat teknologi, padat sumber daya manusia. Namun sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa semua tahun pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar. Satu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi merupakan industri yang sudah beroperasi, tetapi siaran tidak akan pernah menggeser ke radio siaran. Karena radio siaran memiliki karakteristik sendiri. Televisi siaran dan radio siaran juga media yang saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan saja. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.